kita mau persembahkan bagi Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku, jawaban Abraham sangat luar biasa. Jawaban Abraham adalah bahwa Tuhan akan menyediakan itu. Tinggal kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Lalu ketika Tuhan mengetahui kedalaman hati Abraham, Tuhan berfirman, jangan kau bunuh anak itu, jangan buat apa-apa, sebab saya telah mengetahui isi hati. Kalau lebih lanjut diceritakan bahwa ketika Abraham berbalik, lihat dalam semak belukar ada seekor binatang yang terikat, tanduknya di semak belukar, lalu dibakarlah binatang itu menjadi korban pengganti anaknya. Tidak berhenti sampai di situ Bapak dan Ibu saudara. Nats pemimpin kita katakan bahwa keturunanmu akan sama seperti bintang di langit banyak, dan dari keturunanmu orang lain mendapat berkat. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham melakukan hal yang luar biasa yang jarang kita jumpai dalam kehidupan kita dewasa ini. Sebab yang kita cari adalah bagaimana untuk mengamankan diri kita, menyamankan diri kita, memproteksi seluruh yang menjadi milik kita kalau diganggu masalah. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dicari orang, apa yang dicari oleh kehidupan saudara dan saya di dunia ini, bukankah yang kita cari itu adalah berkat untuk menjadi bekal kita ketika hidup kita berhadapan dengan Tuhan Allah. Hari ini kebenaran firman Tuhan mau mengingatkan kehidupan saudara dan saya, seperti halnya dalam perjanjian baru. Lukas 5 ayat 1 sampai 11 Anda katakan cerita tentang bagaimana murid-murid dengan Tuhan Yesus pergi buang jala. Ketika Simon Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, Simon Petrus bilang, kita seharian sudah buang jaring di danau ini tapi tidak dapat apa-apa. Lalu Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu. Simon Petrus bisa saja berkata, kau siapa? Kau punya pekerjaan apa? Kau hanya anak tukang kayu yang tidak tahu apa-apa tentang lautan, tidak tahu apa-apa tentang ikan, tidak tahu apa-apa tentang danau. Ketongsu satu hari ini kerja, buang jala sana sini, buang jaring sana sini, tidak dapat apa-apa. Bisa saja Simon Petrus berkata demikian. Tetapi apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Kalau Bapak Ibu baca dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, Simon Petrus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah. Ketika mereka menebarkan jalannya, apa yang terjadi Bapak Ibu saudara? Jala atau jaring mereka itu koyak atau robek karena banyaknya ikan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa nilainya kalau kita baca dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11? Ketaatan Simon Petrus dan murid-murid menghasilkan berkat yang luar biasa, berkat yang begitu banyak, sama halnya dengan Abraham. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau pada saat itu Abraham yang dikatakan bapak orang beriman itu, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa jadinya dengan Bapak Ibu saudara dan saya saat ini? Kita menjadi anak-anak yang terkutuk. Lalu Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang lain yang mau digambarkan bagi kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya dalam bacaan kebenaran firman Tuhan saat ini adalah apa yang diajarkan Abraham kepada Ishak, apa yang dihasilkan dari pekerjaan dan didikan Abraham kepada Ishak. Ishak melakukan
seperti yang diinginkan bapaknya. Ishak menuruti perintah bapaknya seperti Abraham menuruti perintah Allah. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang ada dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita yang terjadi itu adalah segala macam rumah tangga Kristen itu menjadi kebun binatang. Dengan kata-kata yang luar biasa wow, sehingga perbendaharaan kata mereka menjadi luar biasa daripada kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iblis dia sangat pintar. Maka hati-hatilah ketika kita berkata, ketika kita mendidik, ketika kita mengajar dan membina anak-anak kita. Apa yang kita keluarkan dari bibir mulut kita merupakan doa bagi anak-anak kita. Jadi kalau kita bilang anak itu binatang, anak itu anjing, babi, maka kelakuannya akan seperti anjing dan babi. Anak-anak yang kita maki, anak-anak yang kita sumpah, maka dia akan menjadi anak yang terkutuk. Sebab berkat tidak keluar dari mulut kita untuk anak kita, tapi yang keluar dari mulut kita untuk anak kita adalah kutukan. Allah tidak pernah mengajar itu. Bahkan kebenaran firman Tuhan bagi saudara dan saya hari ini pun tidak mengajarkan itu bagi kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Yang diajarkan adalah taat mendatangkan berkat. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berkat yang kita cari selama ini, berkat jasmani, akan hilang, akan musnah. Mati pun kita tidak bawa. Tetapi yang kita bawa adalah berkat rohani kita untuk bekal kita di hadapan Tuhan Allah. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saudara dan saya menyiapkan hati hidup kita seluruhnya hanya untuk Tuhan, mempersembahkan diri untuk Tuhan Allah. Ketika di hari minggu depan tanggal 5 kita diingatkan bersama-sama bahwa kita duduk bersama dengan Allah, itu tanda bahwa kita harus memberitakan apa yang telah Tuhan buat bagi saudara dan saya. Allah menginginkan kehidupan saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain, seperti introitus kita saat ini. Keturunanmu akan bertambah banyak, dan dari keturunanmu orang lain juga akan diberkati. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, kehidupan orang Kristen diharuskan menjadi berkat bagi banyak orang, bukan dengan perkataan, tetapi harus nampak dalam perbuatan. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, ketika kita taat kepada Tuhan, menyandarkan seluruh hidup kepada Tuhan, maka yang datang kemudian bagi kehidupan saudara dan saya adalah berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman kita secara bersama, mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir daripada Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, rincian kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal.
jemaat yang Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita tenangkan hati, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, Bapa di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang senantiasa menyertai kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Segala puji, hormat dan sembah kami persembahkan bagimu Tuhan. Ketika di hari ini Tuhan Allah, di hari kemenangan iman, di hari perhentian, hari yang Tuhan kuduskan, selaku umat kepunyaan-Mu, kami ada dalam seluruh persiapan diri kami untuk duduk bersama dengan Engkau Tuhan, makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan, yang selalu mengingatkan kami untuk apa yang harus kami lakukan selama kami ada di tengah dunia ini. Tuhan, kami mengaku sungguh bahwa dalam perjalanan kehidupan kami selama ini ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang bersaksi melawan kami dalam setiap perkataan, perbuatan, tetapi juga pikiran dan niat kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan Allah,
Kami sering menyakiti dan menduka citakan hati sesama kami, baik suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, bersaudara. Kami tidak layak karena dosa dan salah kami. Tak kala itu Bapa di sorga, dalam segala kerendahan hati kami tertunduk dan bermohon kepadamu Bapa Surgawi, kasihanilah kami yang berdosa ini. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar itu. Tahirkanlah kami dari segala dosa kami, tebus dan barui kami dengan darah-Mu yang telah tertumpah untuk keampunan segala dosa itu, sehingga kami layak menghadap kekudusan hadirat-Mu, menyampaikan pinta doa kami. Segala puji dan syukur kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, untuk anugerah pengampunan-Mu yang berlaku bagi kami, sehingga di hari ini pun Tuhan Allah, Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran firman, agar kami menjadi orang-orang yang setia, anak-anak yang taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukan dalam janji-janji kami, tetapi yang nyata dalam setiap perbuatan kami, dalam kesetiaan dan ketaatan kami untuk mendekatkan diri dengan Engkau Tuhan Allah. Dan kami percaya dalam iman kami yang sungguh, sebagaimana kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau akan memberkati kami, bahkan kami pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tak kala itu Bapa di sorga, tolong kami dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, sehingga kebenaran firman-Mu mampu kami nyatakan dalam seluruh hidup kami dari hari lepas ke hari. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk tugas dan tanggung jawab kami dalam mendidik, membina, mendewasakan setiap anugerah yang Tuhan titipkan dan percayakan bagi kami. Biarlah hidup anak-anak kami diberkati, biarlah hidup anak-anak kami dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang selalu menuntun langkah hidup kami menjadi suluh dan terang pada jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam persekutuan kami di hari ini Bapa, kami datang membawa diri kami untuk Engkau ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau mengenal kami satu berikut satu dengan nama-nama kami masing-masing. Ya Aba ya Bapa, tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari mata-Mu Tuhan Allah. Tagal itu kami menyerahkan seluruh hidup kami seutuhnya hanya untuk Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Teristimewa semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah persiapan ini Tuhan. Tuhan kenal apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Tuhan mengenal akan beban-beban kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Tagal itu Bapa di sorga, kami serahkan seutuhnya untuk Tuhan Allah. Mari berkarya, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu terjadi dan berlaku di tengah kehidupan kami, sehingga lewat bibir, mulut, bahkan hati kami, nama Tuhan Allah yang kami puji dan kami permuliakan senantiasa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan semua kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di saat ini dalam persekutuan kami pun, kami bersyukur dan berterima kasih selaku persekutuan jemaat diaspora. Kami boleh bersyukur karena kenaikan kelas dari anak-anak kekasih kami, kelulusan dari anak-anak kekasih kami, bahkan dalam harapan masa depan mereka untuk cita-cita mereka. Kami serahkan seutuhnya ungkapan syukur kami ke dalam tangan pengasihan. Jadilah pada setiap anak-anak kami menurut kasih dan kehendak-Mu yang besar. Sebab kami percaya dalam iman kami bahwa apa yang Tuhan buat dan Tuhan rangkai bagi setiap kehidupan anak-anak kami adalah rancangan damai dan sejahtera. Tagal itu biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh persiapan kami, terkhusus bagi kelima anak kekasih yang di tanggal 5 akan ada dalam ibadah peneguhan sidi, tetapi juga duduk bersama dengan Engkau Tuhan di meja Tuhan yang kudus. Tuhan memberkati kelima anak kekasih dalam seluruh persiapan mereka, bersama dengan kehidupan orang tua, saudara, bersaudara, sehingga pada waktunya dalam perkenan dan campur tangan kasih-Mu semua itu boleh terjadi dengan segala baik. Nama Tuhan Allah kami puji dan kami permuliakan senantiasa. Bapa surgawi, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, pergumulan-pergumulan kami yang kami bawa secara diam-diam untuk Tuhan, yang kami persembahkan dari bilik rumah tangga keluarga kami secara diam-diam di tempat yang tersembunyi,
Bapa di surga berkenan menyertai memberkati. Biarlah Tuhan menjawab seluruh pergumulan kami dalam kasih dan kehendak-Mu. Sebab kami percaya ketika kami tidak mengandalkan kuat dan gagahnya Engkau Tuhan, maka semua yang kami upayakan adalah sia-sia adanya. Tak kali itu Bapa di surga, ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, sehingga dimanapun kami ada, kasih dan kuasa-Mu nyata di tengah kehidupan kami. Allah kami di dalam Tuhan kami Yesus, kami berdoa menyerahkan semua kami yang boleh ada dalam persekutuan beribadah di saat ini. Tuhan berkenan menyertai memberkati kami, baik kami penatua diaken, kami pemandu Infokus, operator Infokus, pemain keyboard, kantoria, bahkan semua perangkat pelayan untuk mendukung kegiatan ibadah di hari ini, bahkan umat kepunyaan yang boleh hadir bersama di tempat ini. Bapa di surga berkenan menyertai memberkati kami dalam seluruh keseharian hidup kami, teristimewa dalam memasuki usbuk kerja kami yang baru. Biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau menjaga keluar masuk kami baik siang maupun malam dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan Engkau memeteraikan setiap ambang pintu rumah tangga keluarga kami dengan darah anak domba, sehingga setiap sakit, penyakit, kuasa kegelapan, anasir setan, niat-niat jahat manusia telah Tuhan patah, hancurkan dan bakar semua itu dengan api surgawi-Mu, sehingga kedapatan kehidupan kami ada hanya di dalam damai dan sejahtera. Ketika kami ada dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi juga dalam new normal life, Tuhan mari memberkati, menguduskan segenap tubuh, roh dan jiwa kami. Layakan kami Tuhan Allah untuk tetap ada di tengah kehidupan bersama ini, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup kami diberkati. Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah syukur kami, ampun kami untuk setiap dosa dan salah kami. Jika sampai dengan saat ini kami minta melebihi kehendak-Mu Tuhan Allah, mari Tuhan sempurnakan semua itu dalam kasih-Mu yang mengikat dan menyempurnakan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah hari ini kekal sampai selama-lamanya, karena kami telah berdoa mempersembahkan doa kami hanya kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama di saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami syukur, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi saudara-saudara anggota Sidi Jemaat yang rindu untuk merayakan perjamuan Asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, apakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus
agar kita bertambah-tambah dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya. Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara di dalam jamuannya. Marilah kita kembali untuk menjalani masa tinggal di rumah dengan penuh syukur atas penyertaan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan. Tetap perhatikan protokol kesehatan saat keluar rumah maupun saat berada di dalam rumah. Jika hendak keluar, jangan lupa menggunakan masker. Tetaplah menjaga jarak yang aman, hindari menyentuh fasilitas umum tanpa pengaman. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan seluruh hidup kita pada Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu kepada Kristus dalam kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu diminta bersabar sebentar, ada beberapa hal yang mau disampaikan bagi kita. Bapak Ibu selamat pagi, Shalom. Mohon maaf karena ada satu hal yang mau disampaikan bagi kita. Yang pertama terkait dengan perjamuan kudus. Bapak dan Ibu, kami Majelis Jemaat pada dasarnya tetap melakukan protokol kesehatan untuk menjaga seluruh jemaat yang ada. Oleh sebab itu, untuk pelayanan peraliran, perjamuan, Majelis Jemaat kami sudah sepakat untuk mengatur. Ada yang dilaksanakan di gedung gereja, tetapi juga ada yang dilaksanakan di rumah-rumah jemaat. Sebab kami diarahkan untuk anak-anak di bawah 12 tahun, di bawah 15 tahun,
tidak diizinkan untuk ada di gedung gereja. Demikian pun dengan orang tua lanjut usia. Oleh sebab itu, majelis jemaat mengatur ada ibadah perjamuan di rumah yang dilaksanakan dari majelis jemaat. Yang pimpin di rumah itu Bapak dan Ibu, bukan pendeta, tetapi ada penatua diaken. Ini yang kami harus jelaskan. Sebab yang pertama, pendeta, penatua, diaken itu majelis jemaat. Kalau aturan kita menjamin bahwa ada 4 unsur pelayan, yaitu pertama pendeta, kemudian kedua pengajar, ketiga penatua, keempat itu diaken. Nah, tugas-tugas ini antara pendeta, penatua, diaken itu yang berbeda. Kalau pendeta, pemberitaan, penatua, pemberitaan, diaken juga pemberitaan. Tetapi yang lebih spesifik di diaken adalah pelayanan meja. Nah, ini yang kita akan sepakati, kita telah sepakati. Oleh sebab itu, pelayanan di rumah kita tidak menggunakan pendeta, sebab pelayanan itu 2 kali. Di jam 3 untuk sektor Tigris, di jam 5 untuk sektor Tiberias. Sementara pelayanan di sel-sel, pendamping-pendamping sel akan dibantu oleh beberapa teman pelayan untuk tetap melaksanakan perjamuan di rumah-rumah. Jadi roti yang dipecahkan di meja pertama untuk anak sidi baru, roti yang sama juga yang akan diterima oleh teman-teman penatua dan diaken untuk diteruskan pelayanan di rumah-rumah. Jadi jalannya satu paket. Sumbernya dari gereja, pusatnya dari gereja, dan akan kembali tutup di gedung gereja. Ini yang kita mau laksanakan. Oleh sebab itu, kesempatan ini saya harus menjelaskan untuk kita semua sehingga kita satu paham. Pelayanan perjamuan itu tidak terbatas hanya untuk pendeta, tetapi itu lebih banyak di penatua dan diaken. Hal-hal yang lain yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi kami majelis jemaat sehingga bisa mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dengan aturan GPI Papua yang ada. Mungkin itu beberapa hal yang bisa disampaikan untuk kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.